Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mau belajar bahasa Indonesia? Yuk kita belajar bersama di channelnya BEM4D Belajar Bahasa bersama Bu Dian. Di sini kita akan mengupas tuntas tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Semangat! Kamu suka buku fiksi ya sih? Iya Fik, mengapa? Buat apa baca fiksi banyakan menghayal? Fiksi itu buat kita kreatif tahu. Enak baca buku non-fiksi, seru. Bagusan buku fiksi menghibur tahu. Baca buku non-fiksi itu keren. Buku fiksi gak kalah keren. Loh, ada apa nih? Fikri dan Sisi kok malah ribut? Sisi Bu aneh, sukanya baca fiksi. Apanya yang aneh? Baca fiksi kan menghibur, Bu. Baik, Sisi dan Fikri dua-duanya bagus. Membaca buku fiksi bagus dan membaca buku non-fiksi juga bagus. Dua-duanya bagus. Yang tidak bagus itu adalah yang tidak mau membaca. Nah, jadi bagus sekali ya. Kalian sudah mau membaca buku baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, bagaimana hari ini kalau Fikri dan Sisi bantu Ibu untuk menjelaskan ke teman-teman yang berada di rumah apa sih ciri-ciri buku fiksi dan apa ciri-ciri buku non-fiksi? Mau bantu? Mau Bu. Ayo kita belajar di BEM4D Belajar bersama Bu Dian. Anak-anak, materi kita hari ini adalah menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nah, untuk pembahasan bagaimana sih ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi? Coba sekarang Ibu minta Sisi jelaskan dulu ciri-ciri buku fiksi. Kan Sisi udah baca nih. Buku fiksi berfungsi memberikan hiburan dan menyampaikan nilai-nilai pendidikan. Sementara strukturnya terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Wah, tepat sekali. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Sisi? Selain itu, struktur teks fiksi bersifat relatif, fleksibel, bergantung kepada kreativitas pengarang. Bahasa yang digunakan yang pertama bahasa tidak baku, 2 bahasa sehari-hari, 3 konotatif, 4 penuh rekayasa pengarang. Contoh buku fiksi, buku cerita anak, dongeng, novel, cerpen, fabel, dan komik yang tergolong fiksi. Sementara informasi dalam buku fiksi merupakan hasil imajinasi yang dituliskan dalam bentuk karangan. Tadi sudah buku fiksi. Sekarang bagaimana buku non-fiksi? Yang akan menjelaskannya adalah Fikri. Bagaimana Fikri untuk buku non-fiksi? Buku non-fiksi berfungsi menyampaikan informasi, faktual, dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan. Nah, coba Fikri jelaskan lagi, uraikan bagaimana buku non-fiksi. Struktur buku non-fiksi terdiri dari pernyataan umum atau pengenalan masalah, perincian, dan simpulan. Struktur buku non-fiksi ini bersifat baku dan relatif tetap. Adapun bahasanya adalah bahasa baku, bermakna denotatif, dan menggunakan istilah-istilah teknis. Lalu, contoh buku non-fiksi adalah buku pelajaran, ensiklopedi, esai, jurnal, dokumenter, biografi, atau laporan ilmiah. Informasi yang disampaikan penulis dalam buku non-fiksi sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan nyata. Informasinya bersifat keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada bagian buku non-fiksi yang tidak ditemukan dalam buku fiksi, yaitu indeks terletak di halaman terakhir buku non-fiksi. Indeks buku memuat istilah, kata penting, atau nama orang yang disusun berdasarkan abjad yang memberi informasi mengenai nomor halaman, istilah, atau kata tersebut. Bagaimana anak-anak sudah memahami bagaimana ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi? Nah, tapi jika kalian masih banyak pertanyaan atau tidak dipahami, ayo kita bahas bersama di grup kelas kita atau boleh ditanyakan di kolom deskripsi. Bagaimana? Bisa dipahami? Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi.
Ingat, yang bagi yang hari ini tetap berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa, tetap semangat. Dan Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.